Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕のこと最後のままHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue ngucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah berdonasi melalui Saweria dan Super Thanks. Pertama-tama ada PP Fani Darat. Katanya channel favorit paling gercep Min. Maaf sedikit Min buat nambahin beli artefak immortal. Thank you Pepe buat first point-nya. Nanti gue beli deh artefak immortal dari sistem. Berikutnya lagi ada Kyle Ganteng. Katanya sukses terus buat cerita manhwa. Thank you. Berikutnya lagi ada Mertayasa. Katanya cepetin bikin videonya. Gue udah nunggu sampai jam 6. Dan ini aku kasih biar editornya lebih semangat. Thank you Mertayasa. Lanjut lagi ada Lazaro. Katanya sering-sering gabut. Ini udah gabut. Wah, thank you Lazaro buat kegabutannya. Lanjut lagi, ada Satria Agung 384. Bang, saya titip salam buat yang namanya Kamal Fami. Dia nggak mau belajar, main HP aja kerjanya Min. Udah nggak apa-apa, kata Om Botak, sekolah itu nggak penting. Thank you ya Satria Agung buat donasinya. Berikutnya lagi ada Dean. Katanya, subscriber baru Min, baru sampai chapter 15. Thank you Dean, semangat ya nonton maratonnya. Berikutnya lagi ada Ergosi. Katanya, Master, kok jarang upload? Upload kok tiap hari. Cuman emang uploadnya nggak banyak-banyak. Thank you ya Erkosi. Berikutnya lagi ada Lazaro. Katanya gabut. Udah tiap hari aja gabut. Biar kasih donasi terus. Thank you ya Lazaro. Berikutnya lagi ada Zo. Min, kok email aku disensor? Ya udah, ntar gue minta editornya buat nggak disensor emailnya. Thank you ya Zo. Berikutnya lagi ada Nemesis Gen. Katanya semangka, semongko, tarik sis. Thank you Nemesis buat donasinya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sukui difitnah oleh Lin Feng. Katanya, dia mau mencuri harta karun di menara keluarga Lin Feng. Para penjaga itu berkata, "Itu pencurinya! Tangkap dia sebelum dia lari! Beraninya kau mencuri di kediaman keluarga Ling. Kau pasti udah bosan hidup ya?" Sukui berkata dengan tenang, "Lin Feng, kau sungguh kejam ya. Hahaha. Selama aku sudah mengatasimu, tidak akan ada lagi orang yang tahu tentang kotak itu." Para penjaga itu pun mulai menyerang Sukui. Hahaha. Beberapa penjaga di tahap awal Earth Immortal ingin menangkapku. Hah, sungguh konyol. Hei, jangan sombong kau pencuri. Serangan pedang penjaga ini berhasil mengenai Sukiwe. Sayangnya, pedang itu malah hancur saat mengenai tangan dari Sukiwe. Apa-apaan ini? Apakah ini level kekuatan fisik dari Half Immortal? Mereka tampak bingung. Setelah itu, Suki bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Mereka berusaha mengejar, tapi sayangnya, Suki sudah menghilang. Mereka semua kebingungan. Bagaimana caranya dia bisa menghilang begitu aja? Aku nggak pernah melihat hal yang seperti ini. Sekarang kemana dia pergi? Lin Feng mencoba membuka kotak yang ada di tangannya. Pas dia melihat, ada sebuah surat yang berisikan, "Dasar bodoh." Saat Lin Feng membacanya, dia semakin kesal. Lalu kita berpindah lagi pada Sukui. Sekarang, dia berada di pintu menara. Orang-orang nggak sadar bahwa yang tadi diserang oleh mereka, itu hanyalah klon dari Sukui. Haha, dasar bodoh. Kalian bersenang-senanglah dengan klonku. Aku dengar, ruang hartamu sangat kaya ya. Kalau begitu, aku akan memeriksanya. Saat di dalam menara, hah? Bukankah ini ruang harta karun? Kenapa di sini malah ada banyak tungku? Mungkinkah pertemuan refiner itu akan diadakan di sini? Di sini ada banyak bahan mentah yang akan digunakan untuk ujian.
Sukui juga melihat sebuah kertas ujian. 100 Miles Killer Blade. Oh, jadi ini alat yang harus dibuat pada ujian nanti. Kenapa rasanya aku seperti masuk ke kantor guru dan melihat semua soal ujian? Lalu Sukui melanjutkan perjalanannya. Tidak ada lagi yang bisa dicari di lantai ini. Lebih baik sekarang aku pergi ke lantai 2. Sistem memberitahukan bahwa ada penghalang kuat yang ditempatkan di sini. Jika Sukui ingin menerobos, Sukui harus menghancurkannya. Dan itu membutuhkan 100.000 poin. Lalu dengan 100.000 poin ini, Sukui berhasil menghancurkan penghalang itu. Tibalah Sukui di lantai 2. Ada banyak bahan di sini. Apakah ini bahan refining yang dikatakan Lin Feng? Sukui melihat suatu bahan yang menarik perhatiannya. Astaga, bahan-bahan ini nggak kalah dengan Purple Sky Edge Metal milik Liu Wenfeng. Kalau aku mengambil bahan-bahan dari kediaman Ling ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan refiner, harusnya ini kan nggak masalah ya. Toh hasilnya akan diberikan kepada keluarga Ling juga. Jadi, aku akan mengambil semua bahan-bahan yang ada di sini. Waktu pun berlalu. 3 hari kemudian di kediaman keluarga Ling, seorang penjaga dari keluarga Ling berkata, "Semuanya, berbarislah, jangan menerobos antrian, dan jangan membuat keributan. Acara ini masih belum dimulai." Xiaoru dan Nona Feng juga hadir dalam acara ini. Xiaoru berkata, "Nona kedua, keluarga Ling ini benar-benar sekte artefak. Pertemuan refiner yang mereka adakan saja bisa menarik perhatian banyak sekali master refiner. Tadi aja, aku baru melihat beberapa figur legendaris." Nona Feng berkata, "Pertemuan refiner ini bukan hanya berkaitan dengan kualifikasi para master refiner aja. Ini juga terkait dengan kepentingan kekuatan besar. Jadi wajar aja mereka datang untuk memeriahkan acara." Penguasa kota Baihui, Lin Huang, mengucapkan pidatonya. "Terima kasih telah datang ke kota Baihui hari ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan refiner yang diadakan sekali dalam 1 abad. Keluarga Ling kami merasa terhormat bisa menjadi penyelenggara dalam acara ini. Seperti yang kita semua ketahui, West Realm telah terbuka selama beberapa tahun ini. Di domain Celestial Chen Yuan kita, ada harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana. Jika kalian bisa masuk dan menjelajahinya, kalian pasti akan mendapatkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tempat itu sangat berbahaya dan bisa dimasuki dengan bebas. Yang mana itu memudahkan para penjahat untuk memanfaatkannya demi mendapatkan uang dan membunuh. Jadi kekuatan utama bersatu dan merumuskan seperangkat aturan. Hanya jika kalian mendapatkan peringkat 10 besar di pertemuan refiner ini, kalian memenuhi syarat untuk memasuki West Realm. Dengan ini aku umumkan, acara pertemuan refiner tahun ini secara resmi dimulai." Semua yang hadir tampak gembira. Pembawa acara mulai memberitahukan, arena untuk pertemuan refiner tahun ini adalah pagoda harta karun milik keluarga Ling. Lantai pertamanya sangat luas dan berisikan banyak harta karun langit dan bumi. Semua kultivator yang berpartisipasi bisa mengambil 3 bahan untuk refining. Siapapun yang membuat artefak dengan kualitas yang lebih baik akan menjadi pemenangnya. Tiba-tiba, pintu masuk itu terbuka sendiri dan Sukui keluar dari pintu itu. Orang-orang tampak bingung. Kenapa ada siluet orang di situ? Sukui dengan kegok berkata, "Ada apa ini? Kenapa ada banyak orang di sini?" Penguasa kota Baihui juga tampak bingung. Bagaimana bisa ada seorang pencuri di dalam pagoda? Semuanya, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Dia pasti sudah mencuri banyak harta di dalam pagoda. 2 orang langsung mengejar Sukui. "Hei pencuri, mau lari kemana kau?" Lin Feng melihat Sukui. Astaga, bocah itu pasti mencuri sesuatu di dalam pagoda. Jika ayah sampai tahu kalau aku yang membiarkannya masuk, pantatku pasti bakalan bengkak ini. Sukui berkata, "Mau menangkapku?" Hahaha, nggak mungkin. Segera Sukui menggunakan jimatnya untuk kabur. Dia pun menghilang tak berbekas. Para partisipan yang hadir menjadi heboh. Apa yang terjadi sebenarnya? Tampaknya ada seorang pencuri yang baru aja kabur dari pagoda harta karun. Seorang lagi berkata, "Hebat sekali dia. Dia bisa menyelinap dan langsung kabur begitu aja." Penguasa kota berkata lagi, "Semuanya, jangan teralihkan oleh sesuatu yang membosankan ini. Aku umumkan, pertemuan refiner dimulai sekarang." Kita kembali lagi kepada Sukui. Ternyata pertemuan refiner sedang diadakan. Aku pikir keluarga Ling ini mengumpulkan banyak orang untuk menangkapku. Aku benar-benar terkejut tadi. Sistem, cepat tukarkan boneka penyamaran immortal. Dengan 100.000 poin, Sukui menukar boneka penyamaran immortal. Boneka penyamaran tingkat immortal ini bahkan tidak bisa disadari oleh seorang golden immortal. Haha, sekarang adalah waktunya untuk berakting. Tibalah Sukui di gerbang kediaman keluarga Ling. Pertemuan refiner ini sudah dimulai dan semua orang dengan tenang berbaris. Tapi Sukui dengan pedenya menerobos antrian itu. Dia langsung berkata pada penjaganya, "Pertemuan refiner benar di sini kan? Tolong biarkan aku masuk." Penjaga itu kaget dengan permintaan Sukui. "Apa kau bercanda? Kembalilah kau ke antrian." Orang-orang juga mulai ribut. "Bocah sialan, berani-beraninya kau menyerobot antrian. Kembalilah kau ke antrian." Ling Feng keluar karena mendengar keributan yang ada di luar. "Kenapa berisik sekali sih di sini? Hei, semuanya, berbarislah dengan benar." Sukui menepuk pundak dari Ling Feng. "Tuan muda Ling Feng, aku punya berita untukmu. Aku tahu di mana keberadaan Pai Cantang dari fraksi ledakan surgawi. Tapi, kau harus membiarkanku melewati antrian ini."
Memangnya di mana dia? Tuan Muda Ling Feng, kau membiarkan aku masuk apa enggak? Oke. Kau bisa masuk. Orang-orang yang berada dalam antrian menjadi kesal. Kami sudah menunggu di sini selama berjam-jam, tapi kenapa malah dia bisa langsung masuk? Aku nggak terima ini. Ling Feng berteriak. Diam kalian semua. Pertemuan Refiner ini diadakan oleh keluarga Lingku. Siapapun yang aku inginkan masuk, maka aku izinkan masuk. Pergi aja sana kalian. Tidak perlu berpartisipasi di acara ini. Sukue berkata. Kata-kata Tuan Muda Ling Feng benar-benar luar biasa. Tenang aja, aku akan memberitahukan keberadaan Pei Cantang setelah aku selesai berpartisipasi dalam pertemuan Refiner ini. Ling Feng menjawab. Ini adalah kediaman keluarga Ling. Aku nggak perlu khawatir kau itu berbohong. Kalau kau tidak mengatakannya, kau tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Lalu seorang penjaga mengantarkan Sukue. Kultivator, silakan masuk untuk berpartisipasi dalam pertemuan Refiner. Aku akan menunjukkan jalannya. Sekarang kita berada di ruang ujian. Semua tampak sibuk melaksanakan ujian. Dan diperlihatkan ada seseorang yang berhasil membuat artefak immortal kelas 3. Pelayan itu berkata pada Sukue, ini adalah tungku pemurnianmu. Dan di sampingnya ada gambar desain dan 3 bahan yang harus digunakan. Batas waktunya adalah 3 jam. Dan setelah waktunya habis atau ketiga bahan sudah digunakan, maka ujiannya selesai. Oke, aku mengerti kok, tenang aja. Setelah itu, penjaga itu meninggalkan Sukue. Bahan-bahan ini sangat buruk. Bagaimana mungkin ini bisa dibuat menjadi 100 Miles Killer Blade level 4? Untungnya, aku pergi ke pagoda di lantai 2 dan mencuri banyak bahan. Aku akan membaurkannya secara diam-diam. Seorang pria sedang berbicara dengan penguasa kota. Tuan Ling, pertemuan Refiner ini benar-benar meriah. Ada banyak kekuatan yang mengirim Refiner kuat untuk mendapatkan tempat di West Rim. Ini benar-benar hebat. Pria ini melihat Sukue. Coba lihat anak yang baru datang itu. Kenapa dia berpartisipasi dalam pertemuan Refiner ini sendirian? Penguasa kota berkata, mungkin dia cuma kultivator yang tidak memiliki sekte atau fraksi. Jadi, dia mencoba keberuntungannya di sini. Nggak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan bisa melewati ujian ini. Di sini, Sukue tampak terlihat serius melakukan pemurnian. Dia mulai melelehkan bahan dan mengekstraknya menjadi esensi. Panasnya juga harus dikontrol dengan baik. Kalau tidak, kekuatan Celestial Core-nya Sukue akan langsung membakar bahannya menjadi abu. Kini bahannya sudah selesai diekstrak. Lalu Sukue menambahkan bahan lain. Bahan ini adalah hasil ekstraksi dari bahan-bahan yang sudah dicuri oleh Sukue sebelumnya. Kini kedua bahan itu telah menyatu. Sekarang masuk pada tahap akhir, di mana Sukue memukul-mukul bahan itu menjadikan sebuah bentuk pisau. Para patua ini melihat semua apa yang dilakukan oleh Sukue. Apa yang dilakukan anak itu? Dia langsung menggunakan ketiga bahannya sekaligus. Tidak berapa lama kemudian, sebuah pisau pun terlihat. Penguasa kota tampak kaget melihat ini. Sukue berkata, sebuah 100 Killer's Blade kelas 5 telah selesai. Lalu Sukue menyerahkan pisau itu kepada penjaga. Ini hasil pekerjaanku. Tolong kau bawa ke penguasa kota. Segera penjaga itu mengambil pisaunya dan menyerahkannya pada penguasa kota. Tuan, ini adalah hasil pekerjaan dari tuan muda itu. Penguasa kota memegang pisaunya. Dalam hatinya, ini benar-benar artefak kelas 5. Bahkan Refiner dari kebanyakan kekuatan besar hanya bisa membuat artefak kelas 4. Sebenarnya apa asal-usul orang ini? Penguasa kota berkata pada Sukue, Tuan muda, kekuatan refiningmu sudah cukup untuk membuatmu masuk ke 3 teratas. Dan untuk daftar Heavenly Tripod, kau sudah cukup untuk berada di tingkat 5 teratas Half Immortal. Segera sebutkan namamu. Sukue berkata, namaku itu nggak penting. Gunakan saja panggilanku, yaitu Fraksi Ledakan Surgawi Tak Terkalahkan. Segera penguasa kota memasukkan nama itu, Fraksi Ledakan Surgawi Tak Terkalahkan. Setelah dia memasukkan namanya, dia baru sadar, Fraksi Ledakan Surgawi. Jadi kau anggotanya juga? Semuanya, cepat tangkap dia. Saat semua orang melihat ke arah Sukue, Sukue sudah menghilang. Di mana dia? Tuan, dia tiba-tiba menghilang. Seorang penjaga melaporkan pada Ling Feng. Tuan muda, ada berita buruk. Kenapa kau teriak-teriak? Tuan muda, orang yang baru saja kau masukkan, dia juga anggota Fraksi Ledakan Surgawi. Dia membuat artefak kelas 5 dan mengejek tuan penguasa kota. Lalu dia pergi menghilang begitu aja. Apa? Fraksi Ledakan Surgawi lagi? Sebenarnya apa asal-usul organisasi ini? Seseorang tiba-tiba muncul. Tuan muda Ling Feng, apa kau memprovokasi Ledakan Surgawi? Ling Feng berkata, siapa kau? Fraksi Ledakan Surgawi adalah organisasi rahasia yang kuat. Siapapun yang memprovokasi mereka akan disingkirkan. Tapi aku tahu di mana keberadaan mereka. Jadi biarkan aku masuk untuk berbicara dengan tuan penguasa kota. Ling Feng segera menjawab, oh gitu? Ya udah, kau boleh masuk. Setelah beberapa jam kemudian, seorang penjaga melaporkan pada Ling Feng, Tuan muda, ada berita buruk lagi. Orang yang baru saja masuk adalah anggota Fraksi Ledakan Surgawi. Dia membuat artefak kelas 5 lagi dan mengejek penguasa kota. Di saat yang sama, lagi-lagi ada seseorang yang datang pada Ling Feng. Tuan muda Ling Feng, sepertinya kau benar-benar menjadi target dari Fraksi Ledakan Surgawi. Terus kenapa? Kau mau bilang apa? Fraksi Ledakan Surgawi suka berpura-pura dan menipu orang lain.
Aku bisa membantumu mengenali mereka. Jadi biarkan aku masuk. Oh, jadi begitu. Ya udah, kau boleh masuk. Beberapa jam kemudian, Tuan Muda, ini berita buruk. Orang yang baru saja masuk adalah anggota fraksi Ledakan Surgawi. Dia membuat artefak kelas 5 lagi dan mengejek penguasa kota. Buset dah, dibegoin sampai 3 kali. Keledai aja nggak bakal jatuh ke lubang yang sama. Di saat yang sama, ada lagi yang berkata, Tuan Muda Lin Feng, apa kau... Belum dia menyelesaikan perkataannya, Lin Feng langsung memukul wajahnya. Kena kau, kali ini aku tidak akan tertipu lagi. Seorang pria langsung berkata, Tuan Muda Lin Feng, dia bukan anggota fraksi Ledakan Surgawi. Kami berdua adalah murid dari Akademi Kesishang. Kita kembali lagi dalam ruangan ujian. Penguasa kota berkata, aku umumkan pertemuan refiner saat ini ditangguhkan. Kalian tidak perlu mengerjakannya lagi. Kita akan melanjutkannya setelah keluarga kami mengatasi anggota dari fraksi Ledakan Surgawi. Selain itu, kami mengutuk keras fraksi Ledakan Surgawi yang ada di daftar Heavenly Tripod. Aku peringatkan agar semua kultivator tidak ada yang menirunya. Untuk sementara waktu, seluruh kota Paihui sedang memburu anggota fraksi Ledakan Surgawi. Pai Santang telah mencuri di kediaman keluarga Ling. Dan pertemuan refiner dihancurkan oleh fraksi Ledakan Surgawi. Ini benar-benar memalukan. Tapi setelah memeriksa beberapa kekuatan besar di seluruh kota selama beberapa hari, bahkan mereka tidak menemukan satupun anggota dari fraksi Ledakan Surgawi. Yang mana itu membuat semuanya jadi aneh. Sementara itu, saat ini Sukue sudah meninggalkan kota Paihui dan sedang mencari kesempatan untuk menuju kota selanjutnya. Hari ini, 4 dari 5 daftar teratas Half Immortal sudah aku kuasai. Tapi, aku nggak tahu di mana peringkat pertama bersembunyi. Aku harus membersihkannya untuk mengusir semua daftar Half Immortal. Dan sekarang, kultivasiku hanya berada di tahap Half Immortal. Bahkan jika aku sudah menguasai daftar Half Immortal, tidak ada cara untuk masuk ke daftar Human Immortal. Hongyan dan Fei ada di benua langit. Mereka itu berbakat, jadi seharusnya baik-baik aja. Sejujurnya, mereka pasti tidak akan terlalu memperhatikan daftar Half Immortal. Jadi, aku juga harus masuk ke daftar Human Immortal agar mendapatkan perhatian. Sekarang aku tidak bisa mendapatkan XP dari membunuh. Jadinya, aku harus berkultivasi ke ranah Human Immortal dengan menggunakan kemampuanku sendiri. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kini Sukue telah sampai di sebuah kota. Aku dengar ada arena bawah tanah di kota Likyu. Dan di sana, ada arena bertarung. Dan siapapun bisa menggunakannya. Lebih baik aku pergi ke sana. Pertama-tama, aku akan mencoba menguasai daftar Half Immortal terlebih dahulu. Di dalam arena, sedang terjadi pertarungan. Terlihat, seorang pria telah berhasil menebas seseorang menggunakan pedangnya. Dan dia keluar sebagai pemenang. Dia adalah pendekar pedang liang. Dia sudah memenangkan 10 kali pertarungan di arena ini secara berturut-turut. Semua orang bergosip. Ini udah 10 hari. Peringkat Human Immortal di area ini tidak ada yang berubah. Dari mana sebenarnya asal-usul ahli pedang liang ini? Seseorang menjawab, aku juga nggak tahu. Lagian kita tidak akan bisa mengalahkannya. Lebih baik kita pergi ke arena Half Immortal. Sukue telah sampai di arena ini. Lalu dia berbicara pada seseorang. Rekan kultivator, aku mau bertanya, apakah ada keuntungan kalau memenangkan pertarungan di arena ini? Pria ini sangat meremehkan Sukue. Siapa kau? Kenapa juga aku harus menjawab pertanyaanmu? Dasar bocah Half Immortal. Lalu Sukue mencoba untuk meninju pria ini, tapi berhenti tepat di depan wajahnya. Hei, aku tanya sekali lagi. Keuntungan apa yang didapatkan dari arena ini? Pria itu tampak ketakutan. Dalam hatinya, ini kuat banget. Apa dia benar-benar berada di ranah Half Immortal? Pria itu akhirnya berkata, Iya, aku akan memberitahumu. Ini adalah arena bawah tanah. Sebenarnya, pertarungan di sini tidak diizinkan secara resmi, tetapi hadiahnya sangat besar. Pada umumnya, kultivator yang pintar datang ke sini untuk mencari uang tambahan. Arena di sini dibagi menjadi Human Immortal dan Half Immortal. Ada kultivator yang berbeda menjaga setiap arena. Siapapun yang tidak takut mati bisa langsung menantangnya. Orang yang baru saja berhasil bertahan dari penantang sebelumnya adalah Swordmaster Liang. Dia sudah berhasil bertahan dari penantang selama 10 hari. Dia menyingkirkan semua kultivator yang menantangnya dan terus menang. Kristal spiritual tingkat tinggi yang dia dapatkan saja sudah cukup baginya untuk dihambur-hamburkan. Sukue mulai berpikir, kristal spiritual tingkat tinggi. Aku menggunakan benda ini saat aku menerobos ke tahap Mayana. Pada saat itu, aku menggunakan semua batu spiritual yang sudah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Kristal spiritual tingkat tinggi dari benua bumi pasti memiliki aura yang lebih kaya. Sekarang, aku harus berlatih sendiri. Jadi, aku benar-benar membutuhkannya. Baik tentang peringkat ataupun pelatihan, area ini benar-benar sangat cocok untukku. Seorang pria tiba-tiba berkata pada Sukue, Adik kecil, sepertinya kau sangat tertarik untuk bermain di arena. Di sini, kau bukan hanya bisa menantang penguasa arena, tapi bisa bertarung satu sama lain. Sepertinya kau sudah mengancam saudara Lee dengan sangat agresif. Apa kau berani bermain denganku? Pria yang sebelumnya diancam Sukue merasa terharu. Saudara Huang, udah, kau nggak usah banyak bicara. Aku tidak mengizinkan siapapun menindasmu. Pria ini akan aku beri pelajaran.
Sukue menjawab, kau ingin bertarung denganku? Oke kalau begitu. Pria itu membalas, aku akan mempertaruhkan 20 kristal spiritual tingkat tinggi. Bagaimana denganmu? Hah? Kristal spiritual? Aku punya banyak. Mari kita bermain dengan 500 potong terlebih dahulu. Pria itu kaget. 500 potong? Apa orang ini gila? Kalau aku menang, itu semua akan menjadi milikku. Lalu pria itu berkata pada pengawas arena, bos, aku mau pinjam arena Half Immortal. Dan aku akan bertaruh dengan orang ini. Pengawas itu berkata, kalian berdua akan bertaruh. Dan nilainya kalian akan tentukan sendiri. Di atas arena, tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati. Apa kalian setuju? Mereka berdua menyetujuinya. Pengawas itu berkata lagi, baiklah, Swordmaster Liang, tolong kau turun dulu. Dan biarkan mereka bertarung di situ. Swordmaster Liang turun. Dan dia berpapasan dengan Sukue. Pria itu berkata lagi, aku yakin ini adalah pertama kalinya kau bermain di arena ini kan? Ini benar-benar sangat disayangkan. Jika aku nggak berhenti dan membunuhmu di sini, jangan salahkan aku ya. Aku sudah berada di arena bawah tanah ini selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak banyak mempertahankan arena, aku terkadang berhasil menantang dan mendapatkan banyak spiritual. Kau ini benar-benar gak beruntung karena bertemu denganku saat pertama kali datang ke sini. Jika kau mengaku kalah dan meminta maaf pada saudara Lee, mungkin aku masih... Sebelum dia menyelesaikan perkataan itu, Sukue langsung memukulnya tepat di wajahnya. Pria itu pun langsung tergeletak. Semua orang kaget melihat pertarungan ini. Pria yang sebelumnya langsung masuk ke arena untuk menolong saudaranya. Bos pengawas, orang itu menyerangnya secara diam-diam. Dia tuh curang. Pengawas ini berkata, pertarungan telah dimulai sejak kau menginjakan kaki di arena ini. Jadi berhati-hatilah terhadap lawan. Dan ini tidak termasuk dalam serangan menyelinap. Pria itu menjadi marah. Sial, dasar bocah Half Immortal bau. Aku tidak tahu trik apa yang kau punya, tapi aku akan membunuhmu di sini. Saat dia menyerang, Sukue langsung menggampar pria itu. Dan satu orang lagi akhirnya terkapar. Pengawas berkata, kau memenangkan 2 pertarungan. Ini adalah hadiah kristal spiritualmu. Anak muda, aku merasa kau itu sangat familiar. Tapi aku nggak tahu namamu. Sukue berkata, aku pembersih kultivator dari fraksi ledakan surgawi. Swordmaster Liang berkata, Kau dari fraksi ledakan surgawi? Aku pernah mendengar tentang perbuatan fraksi ledakan surgawi di kota Paihui. Apa kau bersedia bertarung denganku? Di sini, Sukue berhasil berakting dan mendapatkan 100.000 force point. Swordmaster Liang melanjutkan, aku sudah berada di sini selama beberapa hari hanya untuk mencari lawan yang terhormat. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan memberikan semua kristal spirit yang aku telah dapatkan di dalam arena ini. Sukue langsung menyetujui permintaan ini. Semua orang menjadi heboh. Hei, kau dengar barusan kan? Peringkat tinggi di arena Human Immortal berinisiatif untuk bertarung dengan seorang Half Immortal. Bukan itu aja. Dia itu adalah penguasa Human Arena. Jika dia kalah, dia akan kehilangan semua yang telah dia dapatkan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa kalah? Swordmaster Liang berkata, rekan kultivator, aku akan maju. Kau bersiaplah. Ilmu pedangku sudah mencapai hambatan. Aku butuh lawan yang kuat untuk bertarung. Karena hanya dalam pertarungan, aku bisa menemukan tahu pedang dan melakukan terobosan. Cepat serang aku dengan segenap kekuatanmu. Sukue menghindari tebasan pedang itu dengan sangat mudah. Setiap tebasan pedang ini tidak ada yang berhasil menyentuh Sukue. Master Liang berkata, ini adalah ilmu pedang yang sudah kuasah selama ratusan tahun. Bagaimana? Sebentar lagi aku akan segera mengalahkanmu. Para penonton mulai heboh. Ilmu pedang yang luar biasa. Aku sudah melihat pertarungannya selama beberapa hari. Tapi aku belum pernah melihat Swordmaster Liang melakukan yang terbaik. Lawannya hanyalah anak muda di ranah Half Immortal. Kenapa dia sampai habis-habisan begitu? Karena semua serangannya tidak ada yang berhasil menyentuh Sukue, akhirnya Swordmaster Liang menggunakan teknik pedang terkuatnya, Falling Dash Sword Technique, yang disingkat Falling Dash Move. Teknik ini langsung ditahan oleh Sukue menggunakan tangannya, dan tangan Sukue langsung menghancurkan pedang itu. Master Liang terlihat syok. Apa? Dia menahan serangan terkuatku hanya dengan 2 jari. Sebelum Master Liang tersadar dari keterkejutannya, Sukue berkata, kau terlalu memperdulikan senjatamu. Kultivator itu melatih basis kultivasinya sendiri, dan senjata hanyalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Saat waktunya tiba, pukulan dan tendanganlah yang menjadi senjata tak tertandingi. Sukue memukul tengkuk dari Master Liang. Sebelum dia pingsan, dia mengucapkan terima kasih atas arahan yang diberikan pada Sukue. Para penonton menjadi heboh. Apa? Dia mengalahkan Swordmaster Liang hanya dengan 1 pukulan. Basis kultivasi Swordmaster Liang berada di tahap atas Human Immortal. Dan orang ini hanya berada di ranah Half Immortal. Siapa sebenarnya dia? Pengawas arena langsung berkata pada Sukue, kultivator, ini adalah cincin penyimpanan Swordmaster Liang. Dan semua hal yang dia menangkan dari waktu ke waktu ada di dalamnya. Sukue berkata, bos, tolong bantu aku menyebarkan berita. Katakan bahwa aku akan menjaga arena ini. Siapapun yang ingin menyerang, jika mereka menang, mereka bisa mendapatkan semua harta Swordmaster Liang dan milikku. Setelah berita itu menyebar,
Banyak kultivator yang menginginkan harta datang ke arena dan menantang Sukiwe. Semua orang yang datang meremehkannya karena dia hanya berada di ranah half immortal. Tapi banyak orang yang dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Kristal spiritual Sukiwe tambah lama tambah banyak. Setelah tidak ada lawan lagi, dia baru mulai berlatih di atas arena. Kristal spiritual tingkat tinggi mengandung banyak energi spiritual, yang mana itu merupakan bahan terbaik untuk kultivasi. Bibit Green Lotus telah menyerap energi spiritual dan memberi makan kembali tubuh Sukiwe, sehingga Sukiwe menjadi lebih kuat. Energi spiritual Sukiwe sudah hampir penuh, dan ini adalah pertanda untuk terobosan. Dalam meditasi Sukiwe, Sukiwe mempertanyakan banyak hal. Ini adalah tauku, dan itu kitab surga Tai. Apa yang aku kultivasi adalah apa yang aku inginkan. Terobosan apa yang sudah aku buat sekarang? Bakatku sudah berada di atas langit, dan ada sistem juga di tanganku. Seiring berjalannya waktu, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Tapi aku ini siapa? Aku dari mana? Dan aku harus pergi kemana? Dan apa lagi yang harus aku lakukan? Tidak. Lakukan saja apa yang aku inginkan. Tidak boleh ada keterikatan. Aku seharusnya tidak memikirkan apapun yang diinginkan orang lain. Tetapi aku harus mendominasi dunia ini. Aku bertindak sebagai Sukiwe. Untuk apa aku membuat rencana? Kenapa juga aku perlu menjelaskannya kepada orang lain? Kalau aku ingin melakukan sesuatu, ya tinggal lakukan aja. Seperti jika aku menginginkan sesuatu, langit tidak akan bisa menolaknya. Atau jika aku tidak menginginkan apa-apa, langit juga tidak bisa memaksaku. Dengan ini, Sukiwe mendapatkan pencerahan. Segera sistem memberikan selamat, karena Sukiwe telah berhasil melakukan terobosan. Kini kultivasi Sukiwe berada di tahap awal Human Immortal. Sukiwe juga mendapatkan Tao baru. Tao ini bisa menendang semua belenggu di dunia, dan Sukiwe menamainya Force King Kick. Karena di saat Sukiwe berakting, Sukiwe mendapatkan Force Point. Jadi bisa diartikan bahwa ini adalah skill kaki Raja Acting. Dan mulai sekarang, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kaki Raja Acting atau tendangan Raja Acting. Para orang-orang yang ada di arena melihat Sukiwe berhasil melakukan terobosan, dan mereka terkagum-kagum pada Sukiwe. Seseorang tiba-tiba muncul. Hei, apa kau dari fraksi ledakan surgawi? Perilaku kalian akhir-akhir ini sangat menjijikan. Aku adalah peringkat pertama di Heavenly Tripod, Lee Xiaoran. Aku sudah memiliki kekuatan untuk menerobos Human Immortal. Tapi aku sedang menunggu seseorang untuk menantangku. Ayo kita bertarung, biar aku merasakan kekuatanmu. Jika kau bisa mengalahkanku, peringkat pertama di Heavenly Tripod akan menjadi milik fraksi ledakan surgawi kalian. Mereka pun bertarung. Dan dengan mudahnya, Sukiwe mengalahkan pria ini. Karena aktingnya Sukiwe berhasil mendapatkan 200.000 force point. Untung aja aku baru aja menerobos ke ranah Human Immortal. Dan masih ada delay dalam daftar Half Immortal. Jadi dia belum menyadari kalau aku bukan lagi Half Immortal. Pada akhirnya, aku berhasil membersihkan daftar dari Heavenly Tripod. Aku harap itu bisa menjadi topik di benua langit dan membuat Hongyan tahu kalau aku sedang mencari mereka. Selanjutnya, aku akan masuk ke daftar Human Immortal. Tapi sebelum itu, aku ingat kalau keluarga Ling sangat arogan. Jadi, sekarang adalah waktunya. Sekarang kita berpindah ke tempat kediaman keluarga Ling. Seorang bawahan melapor, "Tuan, kami masih belum menemukan keberadaan fraksi ledakan surgawi." Penguasa kota makin marah. "Fraksi ledakan surgawi sialan! Sebenarnya dari mana mereka ini? Aku tidak akan memaafkan mereka karena telah mengganggu pertemuan refiner keluarga Lingku. Mereka semua itu harus ditangkap." Dari luar rumah terdengar suara yang sangat keras. "Hei, anjing Ling Huang! Aku dengar kau ingin menangkap anggota fraksi ledakan surgawiku. Keluarlah kau, biar aku membunuhmu." Para penjaga kediaman bertanya, "Siapa itu? Berani-beraninya kau menerobos ke dalam kediaman keluarga Ling. Terbang di tempat ini itu tidak diizinkan. Cepatlah kau turun." Penguasa kota berkata, "Kau itu anggota fraksi ledakan surgawi kan? Yang kabur dari pagoda harta pada hari itu. Dasar bocah sialan. Berani-beraninya kau mencuri harta karun keluarga Lingku. Dosamu itu layak mendapatkan hukuman mati. Semuanya, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur." Para penjaga mulai menyerang Sukiwe. Dengan menggunakan Tao barunya, yaitu kaki Raja Acting, Sukiwe menyerang para penjaga itu. Mereka dikalahkan dengan mudah oleh Sukiwe. Lalu, Sukiwe mengambil papan nama dari keluarga Ling. "Karena Raja Acting ada di sini, maka aku akan memberikanmu hadiah. Simpanlah ini. 100 tahun kemudian, ini akan menjadi tanda tangan yang tak ternilai harganya." Penguasa kota Li Huang sangat marah. "Dasar bocah sialan. Berani-beraninya kau bertindak liar di Mansion Lingku. Kultivasiku ini berada di ranah Earth Immortal. Itu udah lebih dari cukup untuk membereskanmu. Sekarang terimalah kematianmu." Tapi serangan dia dengan mudahnya dihindari oleh Sukiwe. Dan Sukiwe langsung memukul wajah dari Ling Huang. Ling Huang pun terjatuh ke tanah. Sukiwe berkata,
Apakah ini Earth Immortal? Hah, lucu sekali. Cepat kau tarik kembali perburuan Mansion Link terhadap fraksi ledakan surgawi. Dan meminta maaf kepada fraksi ledakan surgawi di seluruh benua Celestial Chen Yuan. Ling Feng melihat pertarungan Suqiwei. Ah gila, orang ini benar-benar kuat, Li Huang berkata. Dasar bocah bodoh. Di belakang keluarga Ling ada Akademi Ding Tian. Akademi Ding Tian memiliki seseorang di ranah Heavenly Immortal. Apa kau berani menyinggung mereka? Tiba-tiba Suqiwei merasakan sesuatu. Aura apa ini? Penindasannya sangat kuat, sampai-sampai membuatku merasa tertekan. Li Huang menjadi bersemangat. Itu seorang ahli Heavenly Immortal. Ternyata Akademi Ding Tian menerima permintaan bantuan kami dan segera datang untuk membantu. Suqiwei berkata, Heavenly Immortal ya? Ternyata aku masih belum bisa melawan orang yang berada 2 tingkat di atasku. Kalau begitu, aku akan mundur dulu. Suqiwei langsung berteleportasi, dan serangan dari Patua ini tidak berhasil mengenai Suqiwei. Bocah bau, kau mau lari kemana? Li Huang berkata, Tetua Liang, apa kau akan membiarkannya lari begitu aja? Tidak semudah itu. Apa yang dia gunakan itu adalah jimat melarikan diri ilahi. Jimat itu memang cepat dalam transmisi, tapi jarak yang ditempuhnya nggak terlalu jauh. Aku masih bisa merasakan auranya. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara.